Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmi Haidar dengan NIM O1A1200204. Metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Menjelaskan mengenai istilah glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Selanjutnya, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya, glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen menjadi glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah menelan makanan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan sampai kepada manusia. Makhluk yang tersusun tubuhnya sangat kompleks. Di dalam proses ini, makhluk hidup mendapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP, adenosine trifosfat. ATP merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel, yang digunakan untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak, reproduksi, dan lain-lain. Selanjutnya, anabolisme. Anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Peristiwa tersebut memerlukan energi dari luar, kemudian energi itu digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan demikian, pada proses ini energi yang diperlukan tidak akan hilang. Nomor 2, proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Pada periode awal dalam proses penyelidikan terhadap glikolisis, disadari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen di dalam otot. Kalau suatu otot mengadakan kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigennya dikosongkan, maka glikogen akan menghilang dan muncul laktat sebagai produk akhir yang utama. Atau oksigen diambil, maka proses aerob terjadi kembali dan glikogen kembali muncul, sedangkan laktat menghilangkan. Namun, jika kontraksi otot tersebut berlangsung dalam keadaan aerob, laktat tidak akan menumpuk dan pirufat menjadi produk glikolisis. Kalau pasukan oksigen kurang, maka oksidasi kembali NADH yang terbentuk dari NAD saat glikolisis terganggu. Dalam keadaan ini, NADH akan dioksidasi kembali melalui perangkaian dengan proses reduksi pirufat menjadi laktat dengan NAD yang terbentuk secara demikian memungkinkan berlangsungnya glikolisis. Berikut merupakan bukti bahwa proses glikolisis aerob menghasilkan energi yang lebih besar daripada anaerob. Dapat dilihat dengan memperhitungkan banyaknya ATP yang digunakan dan dihasilkan dalam proses glikolisis, di mana anaerob min 2 ATP tambah 2 NADH tambah 4 ATP dan tambah 2 NADH sama dengan 2 ATP. Sedangkan aerob 2 NADH tambah 2 FADH2 tambah 2 ATP tambah 6 NADH
tambah 2 NADH tambah 2 ATP sama dengan 38 ATP. Nomor 3, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Perlu Anda ketahui pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP, sedangkan katabolisme asam heksonat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP. Berikut merupakan sistematika hubungan antara metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Nomor 4, energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia bersama dengan protein. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat, yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dengan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat, karena bentuk, struktur, dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada satu atom oksigen dan satu atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi, setiap atom karbon hanya membutuhkan satu oksigen lagi, dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan satu oksigen lagi. Namun pada lemak hampir setiap atom karbon hanya memiliki satu atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon dan atom hidrogen masih membutuhkan satu oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan karbohidrat, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak. Ini oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tetapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi, semakin banyak pula energi yang dihasilkan. Umumnya lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. Energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak adalah sebanyak 112 ATP, sedangkan dari metabolisme karbohidrat adalah sebanyak 38 ATP. Nomor 5, penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit mengenai gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin. Penyebabnya karena penumpukan glukosa, dan pengobatannya itu diet sehat, mengatur pola makan, dan suntik hormon serta obat-obatan. Di mana pola hidup sehat yaitu menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam setiap minggu, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, menghindari menjaga Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.